Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kembali lagi di perkuliahan hari ini, perkuliahan pertemuan terakhir ya. Oke. Tapi pertemuan terakhir sebenarnya lanjutan. Hari ini kita cuma agak menggambar ya. Menggambar sederhana sebenarnya beberapa bentuk yang nanti akan kita kerjakan. Oke, kemarin kita udah punya fungsi Laplace ya. Fungsi Laplace dalam bentuk fungsi langkah atau fungsi step atau fungsi Heaviside. Nah, teman-teman perlu diperhatikan dulu kelanjutan dari fungsi Heaviside yang kemarin saya bahas ke teman-teman itu bahwa fungsi langkah ini sebenarnya bentuknya itu harus discontinue ya, atau bentuknya kayak sinyal digital gitu ya, putus-putus. Nah, bentuk sinyal putus-putus ini kan diubahnya ke dalam bentuk fungsi Laplace. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang kita punya fungsi Laplace, kita mau bentuk kembali ke dalam fungsi gambar gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nanti buat teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contoh yang akan saya coba jelaskan ke teman-teman. Jadi misalnya nih, saya punya fungsi Laplace di sini, Laplace invert 3S, habis itu Laplace invert 4E pangkat min S pangkat S2. Di situ yang warna hijau ya saya kasih biar beda ya pemahamannya. Laplace inverse 5E pangkat min 2S per S2. Nah, sebelum kita ubah menjadi fungsi langkah atau gambar nanti, teman-teman harus mengubah dulu fungsinya ke dalam bentuk langkah. Nah, kita cek dulu. Laplace inverse 3 per S ini ketika diubah ternyata hasilnya 3UT. Sedangkan Laplace untuk 4E pangkat min S per S pangkat 2 ternyata diubah hasilnya UT kurang 1 kali 4T kurang 1. Sedangkan yang untuk 5E pangkat min 2S per S pangkat 2 ternyata kalau diubah menjadi UT kurang 2 5T kurang 2. Nah, ini adalah perubahan bentuk dari Laplace-nya. Oke, setelah itu kita lihat ya perubahan bentuknya tadi. Yang ini ya, kita gabungkan. Yang 3UT dikurang tadi, dikurang. Ini kan yang kuning ya. UT kurang 1, 4T 1 plus UT kurang 2, 5T kurang 2. Nah, teman-teman di sini diperhatikan terlebih dahulu bahwa untuk mengubah ke dalam fungsi gambar, yang diperhatikan dulu adalah unit T-nya. Oke, teman-teman diperhatikan dengan saksama, kan ada beberapa unsur ya. Di sini kan ada unsur UT, di sini ada unsur T kurang 1, di sini ada unsur T kurang 2. Berarti kita punya batasan untuk UT sampai dengan T kurang 1 itu sama dengan seperti ini. Ini kan UT, berarti kita anggapnya 0. Sedangkan ini kan T kurang 1 berarti T kurang 1 sama dengan 0, berarti T sama dengan 1. Sedangkan ini T kurang 2 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 2. Berarti untuk batasan awal yang 3UT ini, kita punya batas dari 0 kurang dari T, T kurang dari 1, sampai 1 kurang dari T, T kurang dari 2. Kenapa seperti ini? Kan ini batasnya, ada 0, ada 1, ada 2. Nah, di sebelahnya gimana? Di sebelahnya udah sampai akhir. 2 kurang dari T. Oke. Jadi kenapa? Karena kita kan akan mencari fungsi T-nya.
fungsi T-nya. Berarti pertama-tama kita akan proses dulu ketika misalnya UT-nya itu sama dengan, misal ya, sekarang kita misalkan dulu antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, dia FT-nya bernilai berapa? FT-nya bernilai berapa? Nih, FT-nya bernilai berapa? Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita masukkan nih nilainya, yaitu T sama dengan 0, berarti kan ini kan jadi seperti ini ya, FT untuk T sama dengan 0 ya, berarti kan 3 kali 0, ini kan 0, ini U kali 0, ya kan, T-nya sama dengan 0 ya, UT sama dengan 1, T sama dengan 1, nanti anggapannya ini T-nya sama dengan 1 ya, T sama dengan 1, T kurang 1 ya, T kurang 2, sampai nanti kita punya nanti beberapa bilangan menghasilkan nilai seperti ini ya, anggapannya itu U T sama dengan 1, sedangkan nilainya itu T dikurang 1 kan sama dengan 0. Sorry, ini harusnya, maaf ya, ini harusnya nilainya 1, bukan 0, tapi 1. Karena kan T-nya sama dengan 1 ya, antara T sama dengan 1 kan UT sama dengan 1, setelah itu kan T kurang 1 sama dengan 0, sedangkan UT kurang 2 sama dengan 0. Karena anggapannya itu adalah T-nya sama dengan 1 ya, berarti kan 4 kali 0 plus U kali 0 kali 5 kali 0. Hasilnya adalah FT-nya adalah nilainya berapa? Tambahkan dulu ya previous page-nya. Karena tadi untuk T yang kita udah punya ya, antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, hasilnya itu FT-nya adalah 3 kali 1 kurang 0 kurang 0. Berarti FT-nya itu sama dengan, FT-nya itu sama dengan bernilai 3. Nah, sekarang yang kita cari nilai antara 1 sampai 2 ya. Sekarang nilai antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Nah, sama dengan yang tadi, ketika kita memasukkan T sama dengan 1 dan T sama dengan 2, berarti seperti ini teman-teman yang harus dipahami. Ketika T sama dengan 1, berarti ada perubahan yang harus kita capai. Kenapa? Karena kan UT kan tadi sama dengan 1. Nah, dan UT kurang 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena kan tadi satunya ini udah masuk di sini ya. UT-nya itu kan tadi T1 kan udah kepake sebelumnya yang di awal. Sekarang sisa T2-nya. Nah, ini kan tadi titik temu antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Nah, ini kan batasnya sekarang nih ketemu nih. T sama dengan 1, T sama dengan 1 kan sama ya. Sekarang T sama dengan 2, kita masukkan nilainya. 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Berarti UT kurang 1 sama dengan 1. Sedangkan
UT kurang 2 itu sama dengan berapa? Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti untuk nilai FT-nya ya teman-teman ya. Kan 3 dikali UT-nya tadi, 3 UT berapa tadi? Udah 3 ya. Itu kan nggak berubah. Yang tadi karena dia kan batas T dari T sama dengan 0. Ini kan T sama dengan 0, ini T sama dengan 1. Ini kan udah dapat 3 ya. Nah, yang dikerjain sisanya doang nih. Sisanya itu yang di batas 3 berapa tadi? UT kurang 1 yang sebelumnya kita bahas, yaitu UT kurang 1 kali 4T kurang 1. Berarti UT itu sama dengan 1 dikali 1 ya. UT dikurang 1 dikali 4T dikurang 1 tambah yang sebelumnya tadi UT dikurang 2 kali 5 kurang 2. UT kurang 2 kali 5T kurang 2. Nah, Pak, kok ini udah nggak 3 UT kan karena kita udah dapat nih. Nih, yang udah dapat FT sama dengan 3 untuk antara T sampai dengan T dari 0, antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Sekarang UT kurang 1 ini kita udah dapat ya. Ini kan kalau misalnya kita ubah UT kurang 1-nya, berarti UT kurang 1 kan sama dengan berapa nih? UT kurang 1 itu sama dengan nilainya 1. Berarti kan kalau kita ubah sekarang 3 dikurang, ini bertransformasi menjadi nilai 1. Ini dikali 4T kurang 1, berapa? T kurang 1, hasilnya berapa? 4T kurang 1. Berarti 4T dikurang 1. Sedangkan yang sisanya tadi, plus UT kurang 2 sama dengan 0. Ini 5T kurang 2. Berarti FT-nya yang kita dapatkan 3 dikurang 1 kali 4 kurang T kali 1 berarti 4T kurang 1 plus 0 ya. 0 kali 5T kurang 2 berarti hasilnya tetap 0. Berarti untuk nilai seperti ini T kurang 1 di FT-nya itu sama dengan 3 dikurang 4T dikurang 4 untuk ambang batas 1 sampai dengan 2. Nih, tadi kalau misalnya saya ulang lagi ya, kalau ambang batas FT-nya itu sama dengan 3, itu untuk nilai 0 sampai dengan T sampai dengan 1, sedangkan untuk ambang batas 1 sampai dengan 2 ternyata fungsinya itu sama dengan 3 kurang 4T kurang plus 4 ya. Karena kan minus ya. Plus 4. Oke. Tapi kalau misalnya kita ubah lagi 3 plus 4 jadi sama dengan 7 min 4T. Karena kan 3 plus 4 sama dengan 7 untuk ambang batas 1 sampai dengan 2. Oke. Sekarang kita pindah lagi untuk ambang batas selanjutnya yang kita punya. Ambang batas untuk 2 kurang dari T. Atau kita bisa sama aja ya. Kalau misalnya kita ubah jadi T lebih besar daripada 2. Berarti yang kita bahas tadi untuk T-nya itu sudah sama dengan 1. Sedangkan untuk T-nya UT kurang 1 itu nilainya sama dengan berapa? UT kurang 1 tadi sama dengan berapa nilainya? 1 ya. Karena anggapannya kan kita mencari nilai yang belum ada ya. Sedangkan nanti yang untuk UT kurang 2-nya kita mendapatkan ambang batasnya tadi UT dikurang 2, karena kita mencari nilai 2, seandainya dia nilainya adalah 2 atau lebih dari 2, nilainya sama dengan 1.
kan nilainya harus lebih besar daripada 2 kan? Anggapannya harus sama dengan 1. Masih ingat nggak fungsi awal UTC? Di mana nilainya harus selalu di atas 1. Atau ambang batasnya itu 1. Karena kan ini mencari titik temunya. Sekarang, kalau misalnya kita gabungkan tadi fungsi-fungsi sebelumnya, F, T, yang tadi 3UT-nya, 3UT ini kurang UT kurang 1, sorry, ini 4T kurang 1 plus UT kurang 2 kali 5T kurang 2. Ini kan udah transformasi ya, jadi 3 ya. Jadi 3. Nah, sedangkan yang ini UT kurang 1-nya tadi kan kita udah transformasi ya. UT kurang 1, UT kurang 1-nya itu sama dengan tadi berapa nilainya? UT kurang 1-nya, UT kurang 1-nya tadi sama dengan 1, berarti sisa 4T kurang 1. Ini kan nilainya sama dengan 1 ya. Ini kan juga nilainya sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, sama dengan 1. Sedangkan ini kan transformasi ke sini ya. Ini plus UT kurang 2 kan ini juga sama dengan 1. Berarti sisa berapa? 5T kurang 2. Berarti nilainya nanti 3 dikurang 4T dikurang 1 plus 5T dikurang 2. Kalau dioperasikan berarti 3 dikali 4T tambah 4 plus 5T minus 10. Kalau di total 3 tambah 4 7. 7 dikurang 10 minus 3. Sedangkan untuk T-nya 4T minus 4T tambah 5T berarti sama dengan plus T. Berarti hasilnya T kurang 3. Ini yang untuk FT untuk ambang batas 2 kurang dari T. Nah, dari semua penjumlahan tadi, kita akan mencoba masukkan nanti beberapa angkanya lagi, teman-teman. Tadi ya, kita udah bahas ya, untuk 0 sampai T sampai dengan 1, kita mendapatkan fungsi T-nya itu hasilnya berapa? Hanya 3. Sedangkan untuk 1 sampai dengan T, 1 sampai T sampai 2, berarti T-nya antara 1 dan 2. FT-nya itu sama dengan berapa teman-teman tadi? Yaitu 7 kurang 4T. 7 kurang 4T di mana tadi? Di mana jika T sama dengan 1, maka hasilnya adalah FT-nya sama dengan ini ya, 7 dikurang 4 kali 1 sama dengan 3. Sama ya, yang ini ya. Sedangkan untuk T sama dengan 2, untuk T sama dengan 2, FT-nya itu kan sama dengan 7 dikurang 4 kali 2 sama dengan berapa? 7 kurang 8 sama dengan minus 1 ya. Oke. Nah, sedangkan untuk fungsi 2 kurang dari T, maka tadi kita mendapatkan fungsi T-nya itu sama dengan berapa tadi? Fungsi T yang kita dapatkan yaitu T dikurang 3. Nah, kita ambil batas lagi jika
T-nya sama dengan 2, maka Ft-nya itu sama dengan Ft-nya yaitu 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Sama ya, sama nih, berkelanjutan nih. Nih, berkelanjutan kok. Intinya sinyalnya itu nyambung dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kalau kita misalnya ambil nilai yang lebih besar, misalnya 3, hasilnya adalah berapa? Ft-nya 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, panjang ya. Sekarang kita akan gambarkan bentuknya. Dicatat dulu ya. Saya copy dulu yang ini gambarnya. Mana ya? Copy dulu. Patch dulu. Oke, kalau misalnya kita gambar seperti ini. Tadi untuk fungsi 0 sampai 1, ini misalnya 0, 1, ini anggap 2, ini anggap 3, itu aja ya. Ini 1, 1, 2, ini 3, ini minus 1. Oke. Teman-teman tadi yang seperti saya jelaskan tadi, antara fungsi 0 T sampai 1 berarti ini ya, 0 sampai 1, karena yang ini kan adalah fungsi T-nya. Sedangkan yang di atas ini adalah Ft. Berarti kalau misalnya saya mau cari nilai dari 0 sampai 1, misalnya tadi, berarti dia langsung, tadi kan Ft-nya berapa? Ini, Ft sama dengan 3, 0 sampai 1 sama 3, berarti ada nggak fungsi T-nya? Hanya 3 kan, nilai konstan. Berarti kalau nilai konstan berarti dia lurus. Lurus-lurus saja nih, jadi kayak gini nih. Nih, jadi lurus saja gitu. Nah, jadi kalau kita anggap 0 sampai 1 gitu ya. Nih, harusnya lurus ya. 0 sampai 1 itu kan sama dengan fungsi T sama dengan 3. Nah, sedangkan yang tadi 1 T sampai dengan 2, kan kita punya fungsi T-nya itu sama dengan 7 dikurang 4 T. 7 kurang 4T tadi, kalau misalnya dia nilainya 1, nilainya Ft-nya sama dengan 3 ya. Oke, ini udah ada nilai 3 nih. Nih, udah nilai 3. Dilanjut lagi, kalau misalnya T-nya sama dengan 2, nih, T-nya sama dengan 2, nih, Ft-nya sama dengan min 1. Berarti otomatis dia nanti titiknya di sini nih. 2, min 1. Berarti harus tarik garis lurus nih, garis lurus. Jadi dari sini sampai sini nih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang agak ini sih saya bilang langkahnya pelan-pelan gitu nanti. Nih. Jadi yang untuk ini sampai nanti. Sekarang untuk 2 kurang dari T, kita punya fungsi T-nya tadi. Nilainya berapa? T kurang 3. Kita nih lihat nih, kalau T-nya sama dengan 2, nilainya berapa? T sama dengan 2, ada di nilai min 1. Ft-nya sama dengan min 1. Kita kan udah di min 1 nih, berarti sama ya titik temunya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali lagi, kalau T-nya sama dengan 3, ternyata Ft-nya sama dengan 0. Berarti dia itu akan kembali ke titik 0 di sini nih. Berarti kan 3, T-nya sama dengan 3, Ft-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal di garis seperti ini. Ft sama dengan 0. Nih. Jadilah satu fungsi gambar. Nah, ini otomatis ya masuk ujian ya. Nggak mungkin nggak gitu ya.
Sekarang coba kita detailkan. Jadi ambang batas tadi yang kita bahas, yang ini itu untuk saya harusnya pakai merah ya. Ini malah hilang lagi. Oke, yang ini untuk FT sama dengan 3. Yang ini sepanjang ini ya. Sepanjang ini FT sama dengan 7 dikurang 4T. Sedangkan yang untuk ini tuh FT sama dengan T dikurang 3. Ini baru selesai satu formulasi untuk menggambar fungsi Laplace. Oke, jelas ya? Oke, untuk video pertama saya akan upload terlebih dahulu yang ini.